semua, subjek di video pertama ini adalah alfabet dan pronunciasi. Dalam bahasa Indonesia, kita punya 26 huruf. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Tapi dalam bahasa Italia, kita punya cuman 21 huruf. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Dalam bahasa Italia, kita tidak punya J, K, V, X, dan Y. Pronunciasi bahasa Italia itu tidak sulit karena sering kata-kata bahasa Italia bisa diucapkan kayak mereka tertulis. Inilah contoh-contoh yang saya akan menulis dan ucapkan. Oke. Testa, kepala. Testa, kepala. Pasta, pasta. Itu adalah pasta. Pane, pane, roti. Dan classe, classe, kelas. Tapi teman-teman, bahasa Italianya itu juga punya urutan yang kita harus kenal dan ingat untuk pronunciasi yang benar, untuk menulis dan bicara yang benar. Ini adalah urutan yang kita harus kenal. Yang pertama itu adalah kapan vokal C itu diikuti dari E atau I. Ini kata pertama. Cena, makan malam. Kapan C diikuti dari E atau I, pronunciasinya kayak C di bahasa Indonesia, kayak campur, kayak cuci. Jadi, kapan di bahasa Italia kalian lihat C diikuti dari E atau dari I, pronunciasinya itu kayak campur. Jadi, ini dibaca cena. Ini dibaca ciao. Ini dibaca cintura. Cena, makan malam. Ciao, halo. Cintura, sabuk. Kalau C diikuti dari A, O, U, dan H, pronunciasinya kayak K di bahasa Indonesia. Kayak kental dan kucing. Jadi kapan kalian lihat C diikuti dari A, itu casa, rumah. C diikuti dari U,
cuore, hati. C diikuti dari H. Perché? Kenapa? C diikuti dari O. Comodo, nyaman. Jadi kalian harus ingat, kapan C diikuti dari E dan I, pronunciasinya kayak C di bahasa Indo, campur cuci. Kapan C diikuti dari A, O, U, dan H, pronunciasinya kayak K di bahasa Indonesia. Oke, urutan yang kedua. Kapan G diikuti dari E dan I, pronunciasinya kayak J di bahasa Indonesia. Jadi, gelato, es krim. Giovane, muda. Pronunciasinya kayak jalan, jeruk. Jadi, G diikuti dari E, gelato. G diikuti dari I, giovane, giovane. Tapi kalau G diikuti dari A, O, U, dan H, pronunciasinya kayak G di bahasa Indonesia. Jadi kata ini pronunciasinya punya gamba, gola, guanti, spaghetti. G più A, kaki, gamba. G più O, gola, tenggorokan. G più U, guanti, sarung tangan. G più H, spaghetti. Jadi pronunciasinya kayak G di bahasa Indo, ganteng. Urutan yang ketiga. Kapan kalian lihat G diikuti dari L dan I, dan kalian lihat GLI, harus ucapkan begini. Yi, yi, yi. Di kata ini, kita harus mengucapkan gini. Figli, figli, anak-anak. Di sini, famiglia, famiglia, keluarga. Voglio, voglio, saya mau. Jadi, kapan kalian lihat GLI, dan ini kombinasi yang kalian akan lihat sering di bahasa Italia, ingat diucapkan begini. Gli, figli, famiglia, voglio. Oke. Urutan yang keempat. Kapan G diikuti dari N, dan kalian lihat GN, harus diucapkan begini. Nye, nye. Cognome, cognome, nama belakang. Sognare, sognare, bermimpi. Harus diucapkan kayak nyam. Oke? Kapan kita bilang nyam, enak sekali, nyam. Nyam itu kayak cognome, sognare. Oke? Urutan kelima.
Kapan kita punya S, C, dan I atau S, C, dan E, kita harus ucapkan begini. S, C, I itu she. S, C, E itu she. She, she. Jadi, kata ini kita harus ucapkan begini. Scimmia. Scimmia. Monyet. Kalau ini, scendere. Scendere. Turun. Jadi, she dan she itu kayak bahasa Inggris. Kapan kita bicara bahasa Inggris dan lihat S dan H, itu pronunciasinya kayak SCI dan SCE di bahasa Italia. Kapan kalian lihat S dan H di bahasa Inggris itu sh, sh. Kayak ini. Oke? Sh. Itu. Sh. Shoulder. Sh. Jadi, scimmia. Scendere. Oke? Urutan ke-6. Kapan H di depan kata, kita tidak harus bilang H. Jadi di kata ini, saya memiliki, hanya itu tidak harus diucapkan. Oke? Kapan kalian lihat H di depan kata, jangan ucapkan hanya. Saya memiliki. Io ho un cane. Io ho un cane. Saya memiliki satu anjing. Oke. Urutan ke-7. Kapan kita punya huruf ganda, pronunciasinya begini. Petto. Dada. Petto. Palla. Palla. Bola. Penna. Penna. Bulu ayam atau pulpen. Jadi di bahasa Italia, huruf ganda itu penting sekali. Oke? Kapan kalian lihat huruf ganda, itu harus diucapkan, harus dipronunciasi. Oke? Petto, palla, penna. Oke teman-teman, urutan-urutan yang kita harus kenal dan ingat untuk bicara yang benar bahasa Italia itu selesai.